dari seseorang, mendapatkan nasihat dari seseorang di mana mengatakan bahwa kalau kamu mau berhasil, mau sukses di dalam kehidupan, ya kamu tuh harus usaha lebih begitu ya. Gak cuma mengandalkan keberuntungan, tapi apakah iya demikian? Padahal nyatanya kalau kita bisa bilang ada beberapa kondisi di mana keberuntungan ini menjadi salah satu hal yang bisa diandalkan. Selamat pagi Smart Listeners, bagaimana kabar Anda di kesempatan hari ini? Sudah sampai lagi ya kita di hari Jumat. Semoga aktivitas Anda lancar dalam seminggu ini dan Jumat ini menjadi hari yang menyenangkan dan jadi penutup minggu aktif Anda sebelum kita menyambut weekend Sabtu dan Minggu. Tasya Rustama akan temani. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang tentu saja bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Eh, Ya Pak Arfan, gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Yeay, Pak Arfan. Di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Kita ngomongin sebuah hal tentang kamu orang yang berhasil atau beruntung. Lagi-lagi apa namanya topiknya ini membuat kita merefleksi diri begitu ya. Sebenarnya kita ini berhasil nih atau cuma beruntung aja sih begitu kan ya. Tapi sebelum kita bahas topiknya kita bahas dulu lagu pembuka tadi yang sudah diputarkan begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya, senang sekali bisa ketemu hari ini. Sebentar lagi udah akhir tahun ya, cepet Ya, banget rasanya ya. benar. Gak terasa ya. Dan hari ini 17 Oktober 2025 kita bahas sebuah topik yang sangat menarik. Judulnya adalah kamu orang yang berhasil atau beruntung. Nah itu nanti dari jawaban itu aja nanti Tasya ya. Akan ketahuan tuh apakah Anda orang yang sukses, ya, apakah kamu orang yang sukses, orang yang bahagia, apakah kamu orang yang bersyukur, apakah kamu orang yang iri, dengki, atau sombong gitu. Jadi banyak nih yang bisa ketahuan dari jawaban terhadap pertanyaan itu gitu. Ya, jadi silakan teman-teman udah mulai mikirin ya jawabannya ya. Jawabannya cuman pilih berhasil atau beruntung. Kamu ini orang yang berhasil atau beruntung gitu. Nanti dari jawaban itu ketahuan deh kamu itu seperti apa gitu ya. Nah, kita buka tadi dengan sebuah lagu yang sangat menarik. Ini lagu favorit saya. Lagunya bagus banget, ya, juga sangat harmonis tadi perpaduan suaranya itu ya. Itu sangat indah gitu. Dan lagu ini sudah ditonton lebih dari 201 juta orang di YouTube. Ya, jadi udah banyak sekali yang pasti familiar dengan lagu ini. Nah, lagu ini menceritakan mengenai dua orang yang saling mencintai gitu dan merasa beruntung gitu. Karena mereka bukan hanya romantis tapi mereka juga bersahabat gitu ya. Nah, mari kita lihat ya apa yang disampaikan tadi oleh Jason Miraz dan Colby Calot ya. Dia bilang begini, "Do you hear me? I'm talking to you," gitu ya. Apakah kau mendengarku? Aku sedang berbicara kepadamu. Across the water, across the deep blue ocean. Menyeberangi lautan, melintasi samudra biru yang dalam. Oh, jadi ini LDR ini ya. Long distance relation ya. LDR. Jadi dia bilang apa tadi? Across the waters, across the deep blue ocean. Menyeberangi lautan, melintasi samudra biru yang dalam. Under the open sky, ya, di bawah langit yang terbuka gitu ya. Baby, I'm trying. Aku sedang berusaha kasih. Aku mendengarmu dalam mimpiku. Boy, I hear you in my dreams. I feel your whisper across the sea. Jadi emang benar-benar jauh ini. Mungkin melintasi benua gitu kali ya. Kurasakan bisikanmu menyeberangi lautan. I keep you with me in my heart. Kusimpan dirimu di dalam hatiku. You make it easier when life gets hard. Kamu membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah ya pada saat hidup terasa berat gitu. Jadi kan enak tuh kita ketemu dengan seseorang yang kita cintai, hidup kita berat penuh tantangan, tapi ketemu dia tuh rasanya enteng-enteng aja gitu, mudah saja gitu ya. Kemudian dia bilang begini, "Lucky I'm in love with my best friend." Beruntung ya. Nah, ini beruntung nih, beruntung nih. Beruntung ya aku jatuh cinta dengan sahabatku sendiri. Lucky to have been where I have been. Beruntung aku pernah berada di tempat-tempat yang kulalui. Lucky to be coming home again. Beruntung aku bisa pulang lagi kepadamu. Ya.
They don't know how long it takes. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan waiting for a love like this. Menunggu cinta yang seperti ini datang. And every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. Nah, itu ya. Setiap kita berpisah, aku berharap aku bisa punya satu ciuman lagi. I'll wait for you, I promise you, I will, I am. Aku akan menunggumu, aku janji, aku akan melakukannya. Aku bersungguh-sungguh. Ya. And so, I'm sailing through the sea. Dan kini aku berlayar menyeberangi laut. Nah, ini udah mau ketemu nih ceritanya ya. To an island where we'll meet. Menuju pulau tempat kita akan bertemu. You will hear the music fill the air. Kamu akan mendengar musik mengisi udara. I will put a flower in your hair. Wah, romantis banget ya. Akan kuselipkan bunga di rambutmu. Through the breeze, through the trees. Lewat semilir angin di antara pepohonan. Move so pretty, you are all I see. Yang bergerak indah, tapi hanya kamu yang kulihat. All the world keep shining, keep spinning round. Saat dunia terus berputar. You hold me right here, right now. Kau memelukku di sini, saat ini juga. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ya, beruntung aku jatuh cinta dengan sahabatku sendiri. Beruntung aku pernah berada di tempat-tempat yang kulalui. Beruntung aku bisa pulang lagi kepadamu. Lucky we are in love in every way. Beruntung kita saling mencintai dengan segala cara. Lucky to have stayed where we have stayed. Beruntung kita tetap bertahan di tempat di mana kita berada. Lucky to be coming home someday. Beruntung aku akan pulang suatu hari nanti. Wah, ini orang-orang yang beruntung nih kan ternyata. Beruntung karena kembali lagi begitu ya mencintai best friend sendiri begitu ya Pak Arfan ya. Itu ungkapan dari lagunya. Oke, kita mungkin mau mendefinisikan dulu Pak Arfan, izin sebenarnya konsep dari berhasil itu seperti apa sih? Beruntung itu konsepnya seperti apa sih? Begitu ya. Kita tahu bahwa kata ini ada dan sering kita gunakan begitu ya. Tapi untuk makna sebenarnya kadang-kadang kita luput nih hal-hal yang basic seperti ini. Izin untuk dijawab dan dipaparkan setelah jeda berikut ini Pak Arfan. Kita jeda dulu smart listeners untuk satu commercial break berikut ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listeners, Anda orang yang berhasil atau beruntung sih? Ini pertanyaan untuk diri sendiri begitu ya. Sebenarnya saya nih sekarang orang yang berhasil atau beruntung. Kalau mau ikutan sharing menjawab pertanyaan dari kami di kesempatan pagi hari ini, silakan boleh langsung kirimkan atensi Anda ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau juga boleh bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Dan Tasya Ruslama masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Kita masih membahas seputar hal ini. Pak Arfan, mungkin kita redefine lagi begitu ya, karena ini sebuah kata atau kalimat yang dipadankan menjadi sebuah kalimat begitu ya, yang kita tahu definisinya sebenarnya udah tahu begitu ya, tapi kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya apa sih definisi basic dari berhasil dan juga dari beruntung? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya ya. Berhasil. Berhasil itu kan artinya orang yang mencapai hasil. Karena kata kuncinya kan hasil sebenarnya ya. Mencapai hasil, mendapatkan apa yang dia inginkan. Mencapai sebuah kinerja tertentu, prestasi tertentu, performance tertentu, itu namanya berhasil. Gitu ya. Jadi berhasil itu selalu berkaitan dengan usaha. Ya. Sementara yang namanya beruntung itu kayaknya tuh kita mendapatkan rahmat berkah gitu ya. Keberuntungan padahal kita tidak terlalu banyak berusaha gitu. Jadi kalau beruntung tuh lebih kaitannya kepada takdir gitu loh. Ada faktor eksternal gitu yang ada di luar kita yang membuat kita mencapai apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau berhasil tuh orang yang untuk mencapai apa yang dia inginkan tuh dia bekerja keras dengan keringat, darah, dan air mata gitu ya. Tapi kalau orang yang beruntung itu sebenarnya dia nggak terlalu banyak usahanya gitu, tapi karena takdir didorong oleh faktor eksternal, kekuatan Tuhan gitu ya, maka dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan gitu. Jadi yang satu tuh kalau berhasil tuh lebih kaitan dengan usaha. Kalau beruntung tuh lebih kaitan dengan takdir sebenarnya gitu.
Nah, dari situ aja udah bisa dijawab belum? Tasya nih orang yang berhasil atau beruntung? Oke, kalau saya pribadi begitu ya Pak Arfan ya. Kalau saya menurut saya sih saya ini orang yang beruntung begitu. Cukup Kenapa? beruntung. Kenapa Karena Tasya mengatakan diri Tasya orang yang beruntung? saya nggak tahu ya Pak Arfan, apa nilai-nilai dalam diri atau keluarga secara otomatis mempengaruhi pola pikir begitu. Tapi saya kalau ya sudah berusaha, sudah maksimal, tapi saya selalu kayak oke, apapun hasilnya Tuhan yang menentukan begitu. Dan banyak hal yang justru kadang-kadang begitu ya sudah saya lakukan dengan maksimal, udah jor-joran begitu kan. Tapi apa namanya mendapatkannya malah oke, ternyata nggak kurang berhasil begitu. Tapi ketika saya udah berusaha, walaupun nggak jor-joran, biasa aja, sering banget ya malah dikasih gitu. Itu jalannya, justru itu yang diberikan. Ini juga mungkin bisa Pak Arfan luruskan begitu ya. Apakah ada yang mengatakan begitu? Ini sedikit banyak mungkin mempengaruhi pola pikir saya, di mana kalau namanya takdir atau beruntung itu nggak bisa dirubah karena udah gifted. Tapi kalau misalnya berhasil tuh masih bisa diusahakan, bener nggak sih Pak Arfan? Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan rasa beruntung itu. Bener nggak sih Pak Arfan? Ya, yang harus kita pahami itu adalah kita seringkali salah paham ya, mendikotomikan seperti itu gitu. Oke. Bahwa yang namanya berhasil itu adalah usaha gitu, semata-mata usaha, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan tuh semata-mata hanya karena usaha kita. Ya, artinya kalau saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, saya pasti capai target. Ya kan, itu kan asumsinya kan. Yes. Itu kan yang namanya berhasil kan gitu ya. Kalau saya udah belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh, pasti saya akan lulus ujian. Kan gitu ya? Ya. Bener nggak begitu? Bener. Padahal selalu nggak orang yang udah belajar sungguh-sungguh lulus ujian? Belum tentu, bisa aja ada faktor eksternalnya, bisa kunci jawabannya yang keselip kan sampai hasilnya Betul. jadi 0 segala macam. Betul. Atau mungkin dia lagi kurang sehat, misalnya gitu. Yes. Atau ada pertanyaan yang nggak disangka-sangka, atau sistem penilaiannya misalnya tahu-tahu pakai minus gitu, misalnya gitu ya. Sehingga kalau dia menjawab dan salah, dia minus nilainya gitu. Jadi belum tentu di dunia ini segala sesuatu yang kita upayakan itu mencapai hasil yang kita harapkan gitu. Nah, orang yang berpikir bahwa dia adalah orang yang berhasil, dia selalu berpikir bahwa apapun yang dia dapatkan itu sepenuhnya adalah karena usaha dia gitu. I see. Saya kan jabatan saya tinggi kan karena saya bekerja keras. Saya kan jabatan saya tinggi karena saya selalu achieve target. Saya kan jabatan saya tinggi itu kan karena saya mampu membangun relasi dengan teman-teman di kantor saya. Nah, sehingga ketika dia mencapai sesuatu, dia mengatakan bahwa saya berhasil. Padahal sebetulnya betul bahwa dia melakukan banyak usaha gitu untuk membuat kinerjanya bagus, hubungan dengan orang-orang penting di kantornya bagus. Betul, dia sudah berusaha. Tetapi segala sesuatu itu sesungguhnya tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Itu ya. Sehingga kalau orang Islam, kalau orang beragama ya, bukan hanya orang Islam ya, orang beragama itu kalau misalnya ditanya selalu bilang apa? Insya Allah. Misalnya, oh kamu besok datang nggak ke tempat aku? Insya Allah. Insya Allah tuh artinya apa? Ya aku akan datang. Aku akan datang tepat waktu. Aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Tetapi aku tidak pernah tahu di jalan itu ada apa, ada halangan apa, ada hambatan apa. Aku tidak pernah tahu itu. Karena jangankan besok, apa yang terjadi 1 menit dari sekarang aja aku nggak tahu. Apalagi besok gitu. Ya, jadi kita tidak bisa menjamin bahwa usaha akan membuahkan hasil. Tidak ada sebuah jaminan usaha akan membuahkan hasil, gitu ya. Tapi usaha, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kita minta bantuan Tuhan, supaya Tuhan memudahkan langkah-langkah kita, supaya tidak ada faktor-faktor yang di luar kendali kita yang akan menghalangi langkah kita ke depan, gitu. Tapi saya berusahanya 100%. Nah, jadi ketika saya betul-betul berhasil mencapai apa yang saya inginkan, maka saya akan mengatakan ini nggak mungkin semata-mata karena usaha saya. Tapi ini ada faktor eksternal, ada kekuatan yang tidak terlihat gitu. Ada invisible hand yang membuat segala sesuatunya terjadi. Itulah yang namanya kekuatan Tuhan. Sehingga saya mengatakan, kenapa saya bisa ada di posisi sekarang ini? Ya, saya ini beruntung. Akhirnya alhamdulillah saya jadi motivator sekarang.
dikenal banyak orang di banyak perusahaan dari Sabang sampai Merauke. Saya sudah melayani lebih dari 400 perusahaan sampai hari ini yang sudah percaya kepada saya untuk membantu banyak leader menjadi orang yang lebih bahagia di tempat kerja, menemukan makna kerja. Alhamdulillah. Gitu. Ketika kita mengatakan alhamdulillah saja, saya adalah orang yang beruntung gitu. Karena walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah habis-habisan, sudah jor-joran, sudah all out, belum tentu saya bisa mencapai apa yang saya dapatkan sekarang ini tanpa izin Allah, tanpa bantuan Allah. Belum tentu. Gitu. Makanya selalu usaha saya mungkin 90% usaha saya. Atau bahkan 99%. Tapi tanpa 1% saja itu nggak akan jadi 100%. Nah itu yang namanya izin Tuhan. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang paham mengenai jalannya hidup ini akan selalu mengatakan saya adalah orang yang beruntung gitu. Gitu. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ini tanpa izin Tuhan. Tetapi jangan salah, yang namanya keberuntungan itu mari coba kita kulik sedikit ya. Keberuntungan itu tidak akan datang tanpa adanya usaha. Tanpa adanya usaha gitu. Jadi contoh aja misalnya satu ketika kita ketemu sama orang di pesawat. Kita duduk sebelah-sebelahan gitu ya sama orang di pesawat ya. Ternyata orang di pesawat itu pengusaha kaya yang lagi membutuhkan asisten gitu, yang gajinya gede tuh, misalnya gitu ya. Kita di dalam pesawat itu kita cuma diem aja. Padahal kita duduk sebelah-sebelahan loh Tas ya, sama dia. Tapi kita cuma diem aja, sibuk main handphone, pakai headset gitu kan. Pertanyaannya, kita akan mendapatkan keberuntungan nggak? Padahal Tuhan sudah ngirim loh. Padahal Tuhan sudah ngirim seorang pengusaha kaya, orangnya juga baik banget. Dia lagi nyari asisten yang sangat dia percaya dan bisa digaji gede sama dia. Tapi kita naik pesawat itu, kita duduk, kita nggak berkenalan sama orang di sebelah kita. Kita sibuk main HP, sibuk pakai headset, ya sibuk dengan diri kita sendiri dan diem. Atau bahkan kita cuma tidur aja gitu. Hilang kan? Yes. Apakah kita mengatakan itu sebuah keberuntungan? Bukan kan? Oke. Padahal itu sebuah rezeki itu yang ada di sebelah Anda. Kalau Anda sapa dia. Nah tapi ada seseorang yang kebetulan duduk bersebelahan dengan orang yang seperti itu. Kemudian dia menyapa. Dia menyapa dengan ramah, berkenalan, tukeran kartu nama, ngajak ngobrol. Akhirnya terbuka tuh tergali. Oh, ini orang sedang membutuhkan asisten yang keahliannya ada pada saya. Langsung. Besoknya interview di kantor gitu. Dan langsung ditawarin kerjaan. Coba. Orang mengatakan apa? Keberuntungan. Beruntung. Padahal orang tidak pernah tahu gitu. Yang dibilang, lo beruntung banget ya. Lo naik pesawat, tahu-tahu lo dapat kerjaan, digajinya gede, lo beruntung banget. Orang itu nggak tahu bahwa kenapa dia beruntung, karena dia menyapa orang itu. Karena dia ngajak ngobrol, ngajak kenalan. Gitu ya. Dan kebetulan bahasa Inggrisnya juga lancar. Nah itu. Karena orang ini orang asing. Itu kita bikin ceritanya kayak begitu deh gitu ya. Kita bikin ceritanya kayak begitu. Orang yang duduk sebelah kita ini pengusaha kaya, dia butuh asisten yang dia gaji mahal, dan dia ini orang asing, orang Amerika dia. Nah, kebetulan saya duduk di sebelahnya, saya bahasa Inggris saya juga cacicus gitu. Jadi kan, orang bilang apa? Beruntung banget dia. Padahal apa? Dia nggak tahu bahwa untuk bisa bahasa Inggris yang cacicus itu butuh banyak sekali latihan, kursus dan sebagainya. Dan untuk bisa jadi orang yang ramah, memberikan energi positif, itu juga butuh latihan, butuh pemahaman, butuh skills tertentu gitu. Jadi siapa bilang itu beruntung? Beruntung itu adalah bagi orang yang tidak paham. Orang yang tidak paham itu bilang beruntung. Tapi padahal orang yang paham mengatakan bahwa keberuntungan itu selalu datangnya tuh di akhir. Di awal tuh selalu usaha. Ditutup sama keberuntungan gitu. Gitu. Tanpa adanya usaha, maka kesempatan apapun yang datang kepada kita itu akan hilang gitu. Kesempatan apapun akan hilang. Bahkan kita nggak ngelihat bahwa itu adalah sebuah kesempatan. Ada orang duduk di sebelah kita di dalam pesawat penerbangannya dari Jakarta ke Surabaya, katakanlah 1,5 jam. Kita malah diem aja, malah dengan muka cemberut gitu. Pakai headset gitu. Nggak akan ada apa-apa gitu. Gitu. Jadi
Itulah yang namanya keberuntungan. Keberuntungan itu selalu didahului oleh berbagai usaha yang luar biasa besar gitu. Ya, tetapi jangan lupa, usaha yang begitu besar pun kalau tidak diizinkan oleh Tuhan itu tidak akan mencapai apa yang kita harapkan. Maka dari itu jangan sombong. Orang yang mengatakan bahwa aku adalah orang yang berhasil, itu adalah orang yang sombong. Karena dia menyangka bahwa segala sesuatu itu bisa dia capai hanya dengan usahanya sendiri aja. Nggak mungkin begitu gitu. Ya, 99 usaha dia betul, tapi tanpa adanya satu, itu nggak akan jadi 100. Dan satu itu adalah yang namanya invisible hand, kekuatan Allah gitu. Oke. Itu Baik, baik. Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak, tapi jadi ada sebuah pertanyaan yang menggelitik saya begitu ya, di mana tapi bukankah yang namanya apa yang sudah ditakdirkan, mau kita cuek, mau kita nggak berusaha, atau mau kita yang penting keluar rumah begitu kan ya, mau kita nggak terlalu effort terhadap itu, kalau sudah takdir ya udah akan terjadi begitu. Itu kan pemahaman yang sering begitu ya kita dicekokin begitu kan ya. Apalagi juga mungkin untuk filosofi Stoa atau stoikisme, filosofi teras begitu kan ya. Ya udah lakukan aja dengan biasa, dengan santai begitu kan ya, karena apa yang udah ditakdirkan sama kamu ya sesantai itu kamu akan dapat begitu. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness.